Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bulan Ramadan, di fase yang ketiga di bulan Ramadan, di mana kita sama-sama mengetahui bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan Allah, syahrul maghfirah, kemudian syahrul rahmah, dan juga syahrul idkum minan nar. Di akhir-akhir bulan Ramadan ini, alhamdulillah, mari kita sebagaimana dalam sebuah ajang perlombaan, biasanya ketika mendekati final, biasanya kita semuanya berusaha untuk melakukan yang terbaik agar kita bisa menjadi juara. Nah, dan Ramadan ini adalah kita sesungguhnya sedang kita berlomba-lomba untuk bisa menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tujuan kita disyariatkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa faedahnya ketika menjadi orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 133 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah kalian semua menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang seluas langit dan bumi, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwa, maka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah akan diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Namun pertanyaan buat kita sekalian, ketika kita berpuasa, apakah kemudian otomatis kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Tentu tidak. Kenapa? Karena di dalam ayatnya juga disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sementara kalau kita runut dari awal kewajiban kita ya berpuasa, Rasul juga mengingatkan kepada kita sekalian bahwasanya kam min shaimin laisa lahu min syahmihi illal ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak orang yang berpuasa hanya sekedar lahirnya saja. Dia menahan lapar, dia menahan haus, tapi kemudian dia tidak menahan hawa nafsunya, dia tidak menahan pandangan matanya, dia tidak menahan lisannya dari melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berpuasa tapi kemudian lisannya tidak dikendalikan. Banyak orang yang berpuasa tapi pandangannya, matanya tidak dikendalikan, hatinya, perasaannya tidak dikendalikan. Akhirnya dia berpuasa tapi kemudian pahala puasanya gugur karena perilaku-perilaku negatif yang dilakukannya. Sesungguhnya ketika kita berpuasa, kita sedang berusaha untuk bisa mengendalikan diri kita. Kita sedang berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, ya Allah memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang dihalalkan. Secara otomatis begini, untuk hal-hal yang haram sudah tidak perlu kita bahas. Kenapa? Karena yang namanya haram wajib hukumnya untuk kita jauhi. Nah, di dalam puasa ini hal-hal yang halal juga harus kita
jauhi manakala saat dimana kita diperintahkan untuk menjauhinya. Kapan itu? Ketika siang hari. Kita pahami bersama bahwasanya puasa itu ketika siang hari kita diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan merupakan sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang halal. Minum sesuatu yang halal. Bagi yang sudah berkeluarga, bersuami istri, melakukan hubungan badan antara suami dengan istri, itu di hari-hari yang lain menjadi sesuatu yang berpahala. Tapi kemudian ketika di bulan Ramadan di siang hari, kita diperintahkan untuk menjauhinya terlebih dahulu. Untuk sementara kita mengendalikan hawa nafsu kita mengendalikan keinginan-keinginan kita meskipun hal itu halal. Maknanya apa? Maknanya bahwasanya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini sesungguhnya adalah kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hal itu baik dalam pandangan kita, meskipun hal itu halal untuk dikerjakan, tapi manakala Allah mengatakan jauhi untuk sementara, maka kemudian kita menjauhinya. Nah, ini sebuah latihan buat kita semuanya agar kita bisa benar-benar bisa mengendalikan diri kita. Nah, kita belajar mengendalikan dari yang halal, dari hal-hal yang halal, maka kemudian untuk hal-hal yang haram nantinya akan kita dengan mudah untuk kita meninggalkannya. Kemudian selanjutnya bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu mengingatkan kepada kita sekalian bahwasanya kita hamba-hamba Allah itu adalah merupakan hamba-hamba yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sama sekali tidak menginginkan keburukan untuk kita semua. Allah menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Makanya di dalam hadisnya baginda Rasul mengingatkan ada 4 golongan. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang-orang yang dirindukan oleh surga, yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain baginda Rasul menyampaikan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya bacalah oleh kalian Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Membaca Al-Quran itu merupakan salah satu syarat buat kita agar bisa menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang kemudian yang kedua yaitu wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Orang yang senantiasa mengendalikan lisannya agar hanya mengatakan kebenaran. Di dalam hadis yang lain baginda Rasul menyampaikan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka ya berkatalah yang baik atau diam. Sehingga kemudian orang-orang yang bisa mengendalikan lisannya, menjaga lisannya dari menyakiti orang-orang di sekitarnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wal mut'imud ji'an, yaitu orang-orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Artinya adalah ketika ada orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita dalam keadaan lapar, mereka tidak punya makanan. Ketika kita punya kelebihan, ketika kita punya kemampuan untuk membantu mereka, maka berikanlah makanan, bantulah mereka untuk mengatasi kelaparannya. Nah, orang-orang yang senantiasa memperhatikan orang-orang sekitarnya, membantu orang-orang yang lapar, maka dia adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang dirindukan oleh surga yaitu adalah wasaimin fi yaumi Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita ada di bulan Ramadan, bahkan kita ada di penghujung bulan Ramadan, maka mari kita sama-sama benar-benar manfaatkan Ramadan ini sebagai sarana kita untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya kita akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Dan bahkan dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan, dari puasanya, kemudian dari tarawihnya, dari tilawah Al-Qur'annya, zikirnya, salawatnya, semuanya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. 4 golongan yang dirindukan oleh surga.
Yang pertama adalah orang yang tilawah Al-Quran, yang kedua orang yang menjaga lisannya, yang ketiga orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, dan yang keempat yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. 4 amalan ini adalah amalan-amalan yang bisa kita maksimalkan di penghujung bulan Ramadan ini, sehingga kemudian keluar di bulan Ramadan kita benar-benar menjadi seorang pemenang yang kembali kepada kesucian. Kita benar-benar ketika merayakan Idul Fitri, bersamaan dengan itu pula kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita kembali kepada kebersihan dan kesucian, sehingga kemudian dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis baginda Rasul menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah, sehingga kemudian Idul Fitri benar-benar kita kembali kepada kesucian. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan benar-benar kita menjadi seorang pemenang, orang yang kembali kepada kesucian, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.